Fadil Rahmi, beliau adalah anggota DPD RI. Kemudian ada Ustadz Amrin Fatmi, kemudian ada Ketua IKAT. Kemudian kehadiran beliau pada subuh hari ini berkat kerjasama dengan Ikatan Keluarga Timur Tengah, Ikatan Keluarga Alumni Timur Tengah. Sebelum beliau kita persilakan untuk menyampaikan kajian subuh, terlebih dahulu mewakili dari teman-teman kabilah safari subuh, kami permaklumkan kepada seluruh jamaah. Yang pertama sekali, safari subuh kita ada beberapa kabilah sekarang. Selesai tausiah ini dengan baik. Barangkali inilah beberapa maklumat kami mewakili dari kabilah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekali lagi, Al-Mukarram Ustaz Abdul Samad kita muliakan, kita persilakan beliau duduk karena semalam beliau memang juga menyampaikan tausiah. Kepada Al-Mukarram tafadhal masykuran. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ustaz Abdul Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Siap dengan kursi, dengan mejanya. Begitu mau bicara, mikrofon mati. Artinya apa? Kita tidak bisa sendirian, kita perlu orang lain. Makanya kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah. Saya bisa sampai ke tanah Nangro Aceh Darussalam karena ada orang lain. Ada kawan sahabat membawa saya, yang dulu kami sama-sama di Mesir. Sampai ke Bali mereka, ke bumi Aceh, mereka membuat persatuan namanya IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah. Sekarang ketuanya adik kelas saya, Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Muhammad Fadilah. Ada ketuanya yang dulu sudah pensiun, Tengku Fadil Rahmi. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shalla subha fi jama'atin, sampai salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, selesai salat subuh dia tak keluar masjid tapi dia duduk di masjid, yazkurullah, berzikir, menyebut, mengagungkan, mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Duduk dia di masjid tapi berzikir, bukan duduk tidur. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, dilewatkannya waktu dua tanduk setan. Apa itu makna dua tanduk setan? Ini bumi, ini matahari. Nanti ada masanya terbit matahari. Itu ada jam, kita tengok jam berapa terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Allah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Muhammad itulah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Qauli sudah, fi'li sudah, takriri sudah. Yang keempat, sifati khalqiyatin, sifat fisik. Sifat fisik Nabi. Contoh, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Itu yang mimbar sunnah.
Jadi tak ada lantainya berarti mimbar bid'ah. Satu, dua, tiga. Nabi naik ke atas. Ketika Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui di pintu. Orang Arab Badui ini kurang adab. Nabi sedang khutbah, berdiri dia di pintu. Bukan saya mengatakan bapak yang berdiri di pintu Arab Badui. Apa kata orang Arab Badui? Halakatil amwal. Otak kami di kampung sudah mati. Ternak kami kebun. Mau ngaku sama dengan Nabi. Nabi itu manusia biasa. Dia manusia, kita biasa. Dia betul, Nabi itu memang manusia, cuman ketiaknya putih. Khalqiyatin, fisik Nabi. Anas bin Malik, Rabbi yamini, kalau kau minum-minum pakai tangan kanan, wa idza ahakala ahadukum falyakul bi yamini, kalau makan-makan pakai tangan kanan, fa inna syaitan, karena setan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Itulah maka kita diajarkan sunnah pakai tangan kanan. Contohnya gini. Makan baru ya kita luka. Ketika Nabi minum, apa kata Abu Bakar melihat Nabi minum? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Melihat Nabi minum, hilang haus. Dia mengamalkan sunnah. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memperankan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi inda kulli salat, setiap mau salat gosok gigi. Jangan ejek orang yang mengamalkan sunnah. Kalau sanggup laksanakan, kalau tak sanggup jangan ejek. Sanggup mulai buat kecil-kecil, kalau tak sanggup jangan olok-olok orang. Kenapa? Orang yang paling dekat aqrabu majlisan, yang paling dekat majelisnya dengan Nabi SAW. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama denganku dekat majelisnya. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang dekat majelisnya dengan Nabi SAW. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimuliakan Allah tanah Aceh. Awal pertama Islam datang ke Nusantara di Aceh. Dimuliakan Allah tanah bumi Aceh. Kerajaan Islam pertama di Aceh. Dimuliakan Allah Aceh sampai zaman modern ini. Dengan apa? Masuknya perda syariah, bisa ajaran sunnah masuk ke dalam perda, diperjuangkan oleh anggota-anggota legislatif dari partai-partai yang memperjuangkan syariat Islam bersyariat sampai hari ini. Alhamdulillah, ini kita doakan mudah-mudahan mendular ke negeri-negeri yang lain, insyaallah. Amin. Negeri-negeri yang lain kalian tinggal datang saja ke Aceh, studi banding, kalian ambil bahannya, kalian fotokopi, kalian print, copy paste, tapi kalian robahlah kabupaten, provinsi. Jangan sampai nanti pas pembacaan laporan BPN Kabupaten Aceh Selatan, dari mana kok? Tetapi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi, kalau dia bangun tidur waktu masih kecil-kecil, Nabi itu kalau dia bangun tidur, rambutnya seperti sudah tersisir rapi. Keselapan lagi lama, sudah masuk waktu syuruk, sudah lewat waktu tanduk setan, 12 menit sudah lewat, silakan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatal isyraq, yang tak pakai usolli niat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Di akhir majlis yang dihadiri malaikat, mari kita berdoa bisirril